Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini setelah sekian lama, hampir 1 minggu saya tidak membagikan kuis. Hari ini saya membagikan kuis Skolastik Part 7. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update kuis-kuis maupun soal P3K yang terbaru dan soal-soal CPNS. Untuk yang ingin gabung di grup belajar P3K, link grupnya ada di deskripsi video ini, atau bisa ini yang warna biru ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, semua gunung berbatu dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Berarti kesimpulannya Anda bukan berada di gunung. Karena syarat seseorang di gunung itu tempatnya harus berbatu dan menjulang, sedangkan Anda tidak di tempat yang berbatu dan tidak menjulang. Kesimpulannya berarti Anda bukan berada di gunung. Soal nomor 2, semua murid yang rajin belajar pasti naik kelas. Sebagian murid yang naik kelas tidak rajin belajar. Jadi, jawabannya adalah yang D, sebagian murid yang naik kelas ternyata tidak rajin belajar. Karena semua murid yang rajin belajar pasti naik kelas. Itu yang berarti yang rajin belajar otomatis naik kelas. Tetapi ada beberapa atau sebagian murid yang naik kelas tidak rajin belajar. Kesimpulannya, sebagian murid yang naik kelas ternyata tidak rajin belajar. Soal nomor 3, ayah selalu memberi hadiah mainan kegemaran. Adik diberi hadiah mobil-mobilan oleh ayah. Jadi, mobil-mobilan pemberian ayah mainan kegemaran. Karena kan ayah itu selalu memberi mainan kegemaran, sedangkan ayah memberikan mobil-mobilan kepada adik. Berarti kesimpulannya, mobil-mobilan pemberian ayah tersebut adalah mainan kegemaran adik. Soal nomor 4, 5 orang siswa, Roni, Riri, Dita, Sisil, dan Hani pergi ke kantin, hendak membeli es krim. Hanya tersedia 3 es krim untuk setiap varian rasa, yaitu mangga, sirsak, stroberi, jambu, nanas, dan alpukat. Roni menyukai rasa mangga, stroberi, dan jambu. Riri menyukai rasa sirsak, jambu, dan alpukat. Sementara itu, Dita tidak menyukai rasa mangga, stroberi, dan alpukat. Sisil dan Hani sama-sama menyukai rasa mangga. Selain mangga, Hani juga menyukai jambu dan nanas. Sedangkan Sisil menyukai stroberi dan alpukat. Salah satu dari 5 orang tersebut yang harus mengalah dalam memilih es krim rasa, jawabannya adalah jambu. Kalau dilihat di sini, Roni sukanya mangga, stroberi, dan jambu. Kan hanya 3 varian rasa, 3 es krim itu. Berarti kan otomatis Roni itu memilih mangga, stroberi, dan jambu. Kalau Riri itu sirsak, jambu, dan alpukat. Sedangkan Dita tidak menyukai rasa mangga, stroberi, dan alpukat. Berarti kesukaannya Dita adalah sirsak, jambu, dan nanas. Sisil dan Hani sama-sama menyukai rasa mangga. Sama-sama menyukai rasa mangga. Selain mangga, Hani menyukai jambu dan nanas. Jadi sudah genap 3. Sedangkan Sisil menyukai stroberi dan alpukat. Salah satu dari 5 orang tersebut yang harus mengalah dalam memilih es krim rasa, kan tidak mungkin ini semuanya dipilih. Berarti yang hanya lebih dari 3 itu adalah jambu. Berarti otomatis karena setiap varian rasa hanya ada 3 buah es krim, maka salah satu dari 5 orang tersebut harus mengalah dalam memilih es krim rasa jambu. Kan maksimal setiap varian rasa hanya ada 3 buah es krim. Ini kan ada 3. Ini sirsa ada 2, berarti kan masih. Stroberi ada 2. Jambu 4, nanas 2, alpukat 2. Berarti kan yang mengalah itu harus
jambu karena yang memilih ada 4. Seharusnya hanya ada 3 buah es krim. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah jambu. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan E. H duduk tepat di sebelah B. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah, jawabannya adalah yang C. Untuk pembahasannya, E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Ini E, G, sisinya kan sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. C-nya saya taruh sini, A dan F-nya di sini. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan E. Karena E tadi sudah di sini, berarti D-nya ada di sini. H duduk tepat di sebelah B. Ini. Karena G dan H tepat berhadapan, berarti B-nya otomatis kan di sini. Yang duduk di sebelah D adalah berarti hanya yang C. Jawabannya adalah C. Nani bermaksud meminjam 4 buku untuk hari ini di antara 8 buku temannya yang bisa dipinjam, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berikut ketentuan dalam memilih. Jika meminjam buku A, harus meminjam buku C. Apabila di antara buku yang dipinjam terdapat buku E, buku D tidak dapat dipilih. F dan B harus dipinjam bersama-sama. H dan E tidak dapat dipinjam bersama-sama. Jika Nani meminjam buku H, keempat buku yang mungkin dipinjam Nani adalah Nani meminjam H. Berarti ini semua jawabannya ada hanya, berarti betul. Yang A ini salah karena A harus, jika meminjam buku A harus meminjam buku C. Di sini ada A, C-nya tidak ada, berarti salah. Yang B juga salah karena A harus ada C. Selain itu yang B salahnya karena H dan E tidak bisa dipinjam bersama-sama. Karena kan sudah ada H, ini ada E. Selain itu kalau ada A juga ada C. Yang C benar karena memenuhi ketentuan. Yang D dan E salah karena kalau ada buku C harus ada buku A. Kan ini. Kalau ada C berarti harus ada A. Sedangkan di sini ada C tetapi tidak ada A. Berarti yang tepat adalah jawaban C, B, D, F, dan H. Soal nomor 7, tidak semua ibu menyukai bunga. Semua perempuan suka coklat. Jadi, jawabannya adalah yang E, sebagian ibu dan perempuan menyukai bunga. Pembahasannya tidak semua ibu menyukai bunga. Semua perempuan suka coklat. Jadi, sebagian ibu dan perempuan menyukai bunga. Karena kan tidak semua ibu menyukai bunga. Berarti otomatis kan ada yang menyukai bunga. Semua perempuan suka coklat. Nah, ibu ini kan otomatis juga perempuan. Berarti jawabannya adalah sebagian ibu dan perempuan menyukai bunga. Soal nomor 8, jika pernyataan semua harimau adalah kucing salah, maka jawabannya adalah yang A, sementara harimau tidak selalu kucing. Jika pernyataan semua harimau adalah kucing salah, maka sementara harimau tidak selalu kucing. Karena kan salah ini, pernyataan ini. Berarti harimau itu tidak selalu kucing. Soal nomor 9, semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulan yang tepat adalah yang D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Pembahasannya sebagian tanaman warnanya indah. Artinya sebagian tanaman warnanya tidak indah. Jadi kan kalau ada sebagian yang warnanya indah,
Ada sebagian yang lain warnanya tidak indah. Semua yang berbunga adalah tanaman, maka sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Karena semua bunga adalah tanaman. Jadi kesimpulannya, yang berbunga warnanya tidak selalu indah. Soal nomor 10, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Kesimpulan yang tepat adalah, jawabannya adalah yang D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Syarat seseorang disebut penipu kan ada dua, pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Berarti jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Jadi Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi Anda yang ingin pembahasan soal-soal seri belajar guru PPKSD, bisa dilihat di dua video ini. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.